Sebagai landasan runtuhkan kejumu dan pikiran, meretas peradaban yang berpendidikan di bawah majidinul Islam. Ridho maghfirah Allah tujuan utama, iman ilmu amal jalan menggapainya. Pesantren Persatuan Islam bina generasi ulama zu'ama. Hayatuna kulluha ibadah, itulah hakikat kami. Pancarkan cahaya dinul Islam, pendidikan dengan dasar Quran dan Sunnah. Pesantren Persatuan Islam bina generasi ulama zu'ama. Hayatuna kulluha ibadah, itulah hakikat kami. Menggapai cita dunia akhirat, kembalikan Islam. Rahmat bagi semua. Membina generasi yang tafakur di dalam syariat Islam. Quran Sunnah sebagai landasan runtuhkan kejumu dan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang mana masih banyak di luar sana yang sehat tapi tidak sempat, dan yang sempat tapi tidak sehat. Tak lupa juga semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada pagi hari yang cukup cerah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaanlah kita bisa menjalani kita bisa selamat menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Adapun tanda-tanda dari ketakwaan kita adalah sholat kita. Apakah kita sudah melakukan sholat dengan semua ketentuannya, yaitu sholat di awal waktu, dan apakah kita sudah melakukan sholat sunnah, yaitu sebagai penutup dari kekurangan ketika kita melakukan sholat fardu. Apakah kita sudah melakukannya? Dan ingat, apakah sholat seseorang tidak dihitung dari rajin dan tidaknya ketika pergi ke masjid, namun dihitung juga dari khusyuk dan tidaknya, ikhlas dan pamernya seseorang ketika menghadap
sang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Quran surat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan ingat juga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di akhirat menjanjikan kebahagiaan kepada kita, yaitu kepada orang yang khusyuk dalam sholatnya dengan melakukan sholat dengan segenap jiwa dan raganya. Tapi Allah juga telah memberikan kabar-kabar gembira kepada umat Islam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barokatis sama iwal ar. Dan pada intinya kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan meninggalkan sholat kita, dan terus meningkatkan sholat sunnah kita harus selalu dikerjakan. Dan ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan asatidah rahimakumullah, santriwan santriwati, auladil udaba wa banatil adibat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar. Kemudian di samping itu beliau masih memberikan berbagai nikmat yang luar biasa bagi kita, ya, sehingga pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di sini melaksanakan salah satu aktivitas kita, kegiatan kita, agenda mingguan kita, yaitu baiat. Anak-anakku sekalian, kalau tadi salah seorang di antara antum di depan sini menyampaikan betapa pentingnya sholat, nah ini sedikit usah diingatkan, ya, sebab kerap kali saya perhatikan ketika antum melaksanakan sholat dan sekarang senantiasa diperintahkan setelah sholat wajib itu untuk melaksanakan sholat sunat, ya, ini kelihatan memang ada yang sudah refleks lah begitu ya, setelah wiridan terus sholat sunat, ganti posisi, tukar posisi. Tapi masih ada, malah bukan masih ada, masih banyak, ya, dari belakang sengaja diperhatikan walaupun sambil, ya, sholat kan kelihatan, sholatnya kan Ustaz tidak merem begitu, ya, bukan tidak khusyuk, tapi kan kalau yang ada kelihatan, ya, yang di pinggir, yang di depan gitu, pura-pura wiridan terus duduk, ya, padahal tidak itu, ya, sampai menunggu selesai. Nah, itu tidak melaksanakan sholat ba'diyah, sholat ba'danya yang 2 rakaat, ya. Kalau badannya seperti itu tidak, wah, berarti qoblanya juga ini kemungkinan tidak dilakukan, ya. Sebab kalau Ustaz memilih qobla atau ba'da, ya, kalau qobla kadang-kadang tidak sempat. Maksud tidak sempat karena ketika kita datang ke masjid sudah qomat, ya sudah tidak ada qobla kan, sudah berjamaah, sudah berdiri, sudah iqomah, ya, dikumandangkan, maka kita harus langsung masuk ke barisan. Tidak, itu tidak dianjurkan qobla dulu, ya. Nah, sungguh pun itu sholat subuh, kalau sudah iqomah ya sudah, nah, itu. Tapi kalau ba'da kan punya kesempatan semuanya juga,
Ya, ada yang masbuk belakangan, salamnya belakangan, wiridan punya kesempatan untuk sholat 2 rakaat ba'da ya, duhur itu. Nah ini kelihatan banyak yang hare-hare ya, diem aja gitu. Nah itu walaupun sudah diingatkan untuk sholat ba'da duhur. Nah ini ya, tolong nanti ini sanawiyah 3 misalnya kelas 9 nih, itu yang harus jadi pionir, jadi contoh ya, jadi usah untuk adik-adiknya. Kelas 2 juga, kelas 8 sama ya, untuk contoh untuk kelas 7. Jangan dibalik, malah kelas 7 yang rajin, yang kelihatan hidang, kakak kelasnya tuh hidang gitunya. Nah ini tolong inilah ya, kan harus ada pembiasaan. Segala sesuatu juga harus dibiasakan. Tanpa dibiasakan jangan sampai jadi beban itu ya. Tong ya kalau bahasa Sunda mah tong dianggap sebagai naon ya, bang baluh teh, bang buberat ya. Sebab bukan untuk siapa-siapa ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk ustadz, bukan untuk siapa, teman atau yang lain. Justru untuk diri kita sendiri. Nah ini tolong ini dibiasakan ya. Ketika tadi dia sampaikan juga ada kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan, nanti kata Allah kan coba lihat sholat sunatnya ya. Kalau sholat sunatnya maksimal, nah itu nanti yang sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib yang kita lakukan. Nah ini jadi tolong ini rawatib, minimal ini rawatib ya, yang 5 waktu itu rawatib yang apa, menyertai sholat wajib ya, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh. Itu ada 5 kali 2 rakaat berarti hanya 10 rakaat, dan tidak sekaligus, itu hanya menyertai yang fardu tadi. Nah ini barangkali ini yang harus diperhatikan. Itu jangan diusahakan, jangan terlewat ya. Sebab katanya begini, kalau orang sudah disiplin di sholat, insya Allah hal-hal lainnya ya, hal-hal lainnya itu akan disiplin juga. Nah, ukurannya standarisasi dalam hidup itu katanya sholat. Nah ini ya, sholat. Jadi lihat aja sholatnya, sholatnya sudah bagus, sudah benar, sudah maksimal lah begitu ya. Terus nanti tingkat kehusuannya juga sudah bagus, maka bisa dipastikan urusan-urusan lainnya, nah ini bagus. Ya, sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu kan kalau mau mengangkat para pembantunya begitu, para menteri lamun ayeuna mah, atau para gubernur ya, pejabat begitu yang diangkat oleh beliau, itu yang paling utama jadi tolok ukur, jadi standarisasinya itu adalah sholat. Kumaha sholat? Nah perhatikan, saya sholat, nah orang itu sholatnya sudah bagus, bisa dipastikan ketika dia diberi jabatan pun dia akan bagus. Nah ini kalau sholat sudah tidak benar ya, apalagi belang betong, terdisiplin, sadaekna, saingetna, nah itu ya urusan lainnya sudah bisa dipastikan mau ijreg, mau benar. Baca Fatihah nawai salah 7 misalnya ya, tiap ayat salah gitu ya. Nah, itu bisa ente ya. Gitu. Sholat mayit wae aya ruku aya sujud. Nah, ini berarti belum tahu tentang sholat, ya udah urusan-urusan lainnya sudah tidak bisa dijamin ya. Atas peradaban yang berpendidikan di bawah naungan Islam, ridho maghfirah Allah tujuan utama, iman ilmu amal jalan menggapainya. Pesantren persatuan Islam bina generasi ulama zu'aman, hayatuna kulluha ibadah, itulah hakikat kami. Pancarkan cahaya dinul Islam, pendidikan dengan dasar Quran dan Sunnah. Pesantren